Bab 803. Apakah ini perpisahan untukku? Rafael terkejut, tidak mengira kalau dirinya sudah membuat pria kecil ini takut. Segera setelah itu, dia mendengar Clayton berkata dengan arogan, "Kecuali kalau kamu memohon padaku, mungkin aku bisa memikirkan untuk tetap di sini." Harus memohon padanya? Kamu masih bermimpi ya? Rafael tertawa marah dan ingin memukul kepala belakang pria kecil ini. Rafael benar-benar tidak tahu siapa yang memberikan keberanian pada pria kecil ini, sehingga dengan sombongnya meminta dirinya untuk memohon padanya. "Kalau kamu tidak memohon padaku, aku akan bawa pulang dia ke rumah keluarga Okto," Clayton mengancamnya lagi. "Lakukan saja kalau kamu senang," Rafael berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak terganggu oleh ancaman Clayton. "Lupakan aja deh, demi kebaikanmu, maka aku dan dia mau tak mau tetap tinggal di sini." Clayton berkata dengan sedikit enggan. Rafael berkata, "Hei anak kecil. Kamu itu tidak seperti dedimu, tapi lebih mirip dengan paman ketigamu." Perkataan keduanya sama-sama buruk. Setelah mengatakan itu, Rafael tertegun sejenak. Perkataannya barusan bisa membuat orang lain berpikir bahwa dirinya seolah-olah sudah mengenal keluarga Okto. "Aku dengar banyak orang bilang, dulu dediku itu galak banget. Jadi ketika aku masih kecil, aku lebih sering ngobrol dengan paman ketiga." Clayton menyetujui perkataan Rafael. Bukannya Clayton ingin membandingkan dedinya, tapi saat itu dia sangat ingin dekat dengan dedinya. Hanya saja saat itu dedinya lupa akan banyak hal, sehingga ia jarang berbicara dan sikapnya dingin, seperti batu karang di dasar laut yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Clayton akan bertanya pada paman ketiganya ketika dia punya pertanyaan, dan paman ketiganya tahu hampir semua yang ditanyakannya. Saat ini, pelayan membawa pesanan mereka. Rafael tidak melanjutkan topik ini. Clayton sebenarnya tidak ingin kembali ke rumah keluarga Okto. Jadi setelah makan malam, dia ikut pulang bersama Rafael. Meskipun Rafael sudah tahu bahwa Clayton menyamar sebagai mata-mata rahasia cilik. Ketika Rafael ada di ruang kerjanya, Clayton masih memberitahu dedinya tentang beberapa sikap mencurigakan Rafael. "Dedi, Kak Rafael tahu bahwa aku lihat desain cadangan cloud-nya terakhir kali. Lalu dia tanya apakah malam ini aku kembali, dan apakah aku sudah kasih tahu kamu kalau hari ini dia bertemu dengan paman Michael." Clayton merasa bahwa Rafael tidak membenci dirinya. Bahkan saat di restoran malam ini, dia merasa bahwa Rafael hanya sedang menakuti-nakuti dirinya, dan Clayton tidak merasa bahwa Rafael benar-benar ingin menyakitinya. "Paman Michael yang mana? Apa dia melakukan sesuatu padamu?" Ezra langsung bertanya dengan panik. Dia tidak menyangka kalau Rafael sudah tahu tujuan Clayton yang menyamar di sisinya. "Yah, sepertinya namanya Paman Michael." Clayton berpikir sejenak sebelum berkata, "Namanya Michael Go. Aku lihat paman ketiga pernah bicara dengannya. Tapi Kak Rafael sama sekali tidak melakukan apapun padaku. Dia sepertinya tidak takut saat tahu Dedi sedang menyelidikinya." Entah kenapa hati Ezra berdebar kencang, dan sebuah pikiran yang sulit untuk dijelaskan melintas di benaknya. "Dia teman baik Kak Ezikra." Nada suaranya berubah agak suram. Michael Go bukan hanya teman baik Ezikra, tapi mereka juga berasal dari universitas dan jurusan yang sama. Ezra pun semakin curiga bahwa sebenarnya Ezrika masih hidup. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan tegas, "Clayton, besok aku akan kirim seseorang untuk jemput kamu pulang ke rumah keluarga Okto." Sejak awal, orang yang memasang jebakan ini adalah Rafael. Mungkin Rafael sudah tahu sejak awal bahwa dulunya Clayton adalah seorang mata-mata rahasia yang sedang menyamar. Dengan sengaja ia membuat mereka menyelidiki dirinya dan melakukan hal yang sejak lama sudah direncanakan Rafael. Semua tindakan dan perkataan Rafael mungkin memang untuk membuat mereka bingung. Clayton terus berada di sisi Rafael dan petunjuk yang didapatkannya mungkin memang sengaja diberikan untuk mempengaruhi penilaian mereka dan berpikir hal itu benar. Clayton berpikir bahwa dedinya mengkhawatirkan keselamatannya,
jadi dia berkata dengan tegas, "Daddy, sepertinya Kak Raphael tidak akan melakukan apapun padaku, terlepas dari hal lain." Clayton sangat menyukai Raphael. Aku tahu, Ezra tidak tahu apakah dia akan benar-benar percaya bahwa Raphael tidak akan menyakiti putranya atau dia hanya sedang berpura-pura. Dia berkata, "Clayton, aku curiga Kak Ezikra masih hidup. Tapi aku punya sedikit salah paham dengannya. Untuk hal lainnya, serahkan saja padaku dan paman ketigamu. Besok kamu dan Dea harus pulang." Meskipun sejak awal Raphael yang mengatur segala sesuatunya. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa Raphael memiliki hubungan dekat dengan Ezikra. Clayton melihat bahwa dedinya bersikeras, maka dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ketika Raphael selesai bekerja, dia kembali ke kamarnya dan menemukan bahwa Clayton belum tidur, tapi dia sudah hampir tertidur. Saat melihat bocah itu duduk bersila di tempat tidur, sesekali kepalanya tertunduk, dia terlihat sangat imut. Clayton merasa seseorang mendekatinya, lalu dia yang sedang mengantuk langsung membuka matanya dan menatap Raphael. "Kamu menungguku ya? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya Raphael pada bocah itu. "Aku baru saja selesai telepon dengan dediku, dan besok dia suruh aku dan Dea kembali." Clayton memberitahunya dengan jujur, "Jadi, kamu tunggu aku untuk ucapkan selamat tinggal padaku?" Raphael bertanya dengan nada lembut, tidak bisa terlihat apakah dia sedang bahagia atau marah. "Iya betul." Clayton berbaring dengan nyaman di tempat tidur, wajah kecilnya diletakkan di bantal sambil menatap Raphael yang ada di sampingnya. "Kak, aku sangat menyukaimu. Kamu bilang, di masa depan kita akan bertemu lagi, kan?" "Ya mungkin, lagian waktu seumur hidup itu sangat lama, siapa tahu bisa." Senyum Raphael memudar, dan mengalihkan pandangannya keluar jendela yang gelap. Saat mendengar pria kecil ini bicara padanya bahwa besok dia dan Dea akan kembali ke rumah keluarga Okto, sebenarnya hatinya agak sedikit sedih. Pria itu curiga bahwa dia sudah menakuti Clayton. Clayton menatap dari jarak dekat wajah Raphael yang tampan. "Daddy bilang padaku bahwa dia punya beberapa salah paham dengan Kak Ezikra." Terlihat Raphael menjadi tegang selama beberapa saat. "Oh, ya," Raphael terlihat kurang tertarik. "Dedimu punya salah paham dengan kakakmu. Terus kenapa kasih tahu aku? Apa mungkin kamu mau aku ikut campur dan membantu menyelesaikan kesalahpahaman itu?" "Ayahku berpikir bahwa kakak Ezikra masih hidup," kata Clayton lagi. Raphael menyipitkan matanya, aura menakutkan sedikit melintas di matanya, dengan samar mengejek. "Ayahmu suka berfantasi." "Ya, aku juga berpikir gitu. Orang itu kan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu." Clayton berbalik, memejamkan mata dan berkata sambil sangat mengantuk, "Good night." "Good night." Raphael menjawabnya dengan acuh tak acuh dan mematikan lampu. Clayton mendekatkan tubuhnya ke arah Raphael dan masuk ke dalam pelukannya. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Kak Raphael, apa sebenarnya kamu kenal Kak Ezikra? Dan kamu tahu di mana dia, kan?" Ketika Clayton mengatakan itu, dia merasakan tubuh Raphael menegang, yang membuktikan bahwa tebakannya itu benar. "Anak kecil, jangan memaksa dirimu, berhati-hatilah atau kamu akan mati." Kata-kata Raphael menyiratkan ancaman, dan telapak tangannya yang besar mengusap rambut Clayton yang ada di pelukannya. "Kalau kamu mau memberitahuku apa yang kamu ketahui, kamu bisa dapat kepalaku yang berharga ini. Jadi kau bisa mengelusku semaumu sampai rambutku botak," Clayton berkata sambil mengantuk dan tersenyum. "Aku hanya mau memenggal kepala kecilmu yang berharga ini dan menendangnya keluar jendela," kata Raphael sambil tersenyum marah. "Kejam banget, tidak manusiawi, jangan bicara padaku. Aku mau tidur." Clayton berkata pelan dan tidak bicara lagi. Raphael melihat kalau pria kecil ini sudah sangat mengantuk, jadi dia berhenti mengajaknya bicara. Bab 804, Ikat Dia. Sejak Clayton kembali dari villa Raphael, Ezra semakin berusaha untuk menyelidiki hubungan antara Ezikra dan Raphael. Namun,
Tidak peduli bagaimana cara Ezra menyelidikinya, mulai dari kelahiran Rafael, tapi dia tetap tidak bisa menemukan lebih banyak petunjuk yang terkait dengan Ezikra. Semakin jauh Ezra menyelidiki, dia merasa semuanya menjadi semakin samar dan membingungkan. Setelah hampir 1 bulan menyelidiki, tidak ada kemajuan yang berarti. Vito juga tidak bisa menahan keraguannya. Kakak kedua, apa sejak awal kamu berpikir kalau rencana Rafael ini sengaja untuk membuat kita berpikir kalau ponakan pertama masih hidup? Tidak mungkin, Ezra langsung menyangkal spekulasi Vito. Apa tujuan Rafael melakukan ini? Lalu gaun dari VSL itu persis dengan gambar desain yang disembunyikan di bawah laci ruang belajar villa itu. Gimana kamu akan menjelaskan ini? Ezra tidak berpikir kalau sebelumnya Rafael sudah menyembunyikan desain di bawah laci. Jika Rafael memang benar-benar ingin menyembunyikannya, maka dia akan menyembunyikan di tempat yang lebih mudah untuk ditemukan. Menyembunyikan barang-barang penting di bawah laci atau di bawah kasur adalah kebiasaan Ezikra yang jarang diketahui oleh orang lain. Ezra teringat ketika Ezikra masih kecil, dia menyembunyikan uang angpau di bawah kasur, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Lalu Ezikra diam-diam meminta Ezra untuk bantu mengeluarkannya. Jika Ezikra sudah meninggal, Rafael tidak mungkin sampai tahu beberapa kebiasaan kecil Ezikra. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditemukan meskipun kita mau. Kalau kamu mau bilang sulit untuk menyelidiki ini, hanya buang-buang waktu dan tidak menemukan apapun. Lebih baik langsung culik Rafael, menyiksanya supaya dia mau ngaku. Kalau dia tidak mau ngaku di mana keponakan tertua, beri dia hukuman kebiri. Vito langsung berkata hal yang sederhana dan brutal. Bagaimanapun, Vito sudah memakai cara ini untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Sejauh ini dia belum menemukan orang yang tidak mau mengaku dengan cara itu. Wajah tampan Ezra menegang, dengan ekspresi tenang dan kemudian dia benar-benar mempertimbangkan saran dari Vito. Jika orang di belakang Rafael itu benar-benar Ezikra, maka jika terjadi sesuatu pada Rafael, seharusnya Ezikra akan munculkan. Ezra tidak percaya kalau Ezikra bisa benar-benar bersembunyi dari mereka selama seumur hidup. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan menyiksanya, mungkin karena Rafael punya hubungan dengan Ezikra, maka Ezra tidak mau benar-benar menyiksa Rafael. Dia hanya ingin tahu kabar tentang Ezikra, tidak lebih." Oke kakak kedua, Vito segera tersenyum sinis. Dia punya cara lain untuk membuat Rafael mengaku tanpa harus menyiksanya. Di malam hari Rafael baru kembali ke villa. Ketika dia baru saja turun dari mobil, ia menyadari ada aura yang berbahaya sedang mendekatinya dengan cepat. Rafael langsung berbalik tapi tidak melihat siapapun, tapi aura berbahaya masih terasa. Terlebih lagi, aura berbahaya itu lumayan kuat, membuat dia merasa ada orang di belakangnya. Sebelum Rafael sempat menoleh ke belakang, mulut dan hidungnya sudah ditutup rapat dengan sapu tangan oleh orang di belakangnya. Dia langsung menahan napas supaya tidak menghirup obat dan pingsan. Namun, lehernya kesemutan dan pupil matanya melebar ketika menyadari bahwa seseorang sedang bicara. Setelah itu, rasa pusing yang luar biasa mulai menyerangnya dan seluruh tubuhnya jadi lemas dan lemah. Rafael tidak bisa membuka matanya. Dalam keadaan setengah sadar, dia merasa dirinya mulai dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu pihak lain mulai memborgol tangan dan kakinya. Tidak lama, akhirnya Rafael tidak bisa menahan efek kuat obat itu, mulai kehilangan kesadaran dan benar-benar pingsan. Entah sudah berapa lama, Rafael terbangun oleh cahaya yang menyilaukan dan menyadari dirinya diikat ke kursi batu dengan rantai besi yang melilit tubuhnya. Tangannya diikat ke sandaran tangan kursi batu dan kakinya diikat ke bagian kaki kursi itu dengan rantai besi, sehingga tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Saat melihat ruangan yang kosong, dinding yang putih bersih dan lantai yang hitam pekat, ekspresi Rafael berubah muram dan menyadari bahwa ini adalah tempat Vito menginterogasi para penjahat.
Rafael memakai jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Ia melirik ke arah jam dan menyadari bahwa dia sudah pingsan selama lebih dari 10 jam. Sekitar 1 jam kemudian, pintu ruangan itu terbuka. Vito memakai pakaian kasual abu-abu gelap. Ia menyeret kursi dan berjalan masuk. Suara kursi yang diseret terdengar menakutkan di ruangan yang sunyi itu. Saat melihatnya, Rafael tidak terlalu terkejut. Lalu dia menyapanya dengan ekspresi tenang, "Halo Presdir Vito." Jika dia diculik oleh orang lain, mungkin Rafael akan merasa sedikit panik dan takut. Tapi orang yang menculiknya adalah pria di depannya ini. Rafael tidak panik sama sekali, apalagi ketakutan. "Aku khawatir kalau hari ini aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini, Presdir Rafael." Vito tersenyum tipis, dengan ekspresi yang menakutkan. "Jangan bilang karena aku merawat putrimu dan keponakan kecilmu untuk sementara waktu sebelumnya. Aku sudah ada di kota Leicester begitu lama, seharusnya aku tidak menyinggung Presdir Vito, kan?" Rafael masih bertanya dengan tenang. "Kata siapa kamu tidak menyinggungku? Kamu sudah menyinggungku terlalu sering." Vito duduk di depannya, melipat kakinya dengan anggun dan bertanya padanya. "Kamu tahu tujuanku culik dan mengikatmu di sini, kan?" "Aku tidak tahu tuh." Rafael menggelengkan kepala dan menyangkalnya, seolah-olah dia sengaja ingin melawan Vito. "Aku sedang dalam mood yang baik hari ini, tapi hari ini aku tidak punya banyak kesabaran. Aku tidak mau memaksamu mengaku sampai harus menyiksamu, jadi jangan memaksaku." Vito terkejut ketika mendengar jawabannya. "Katakan padaku, apa hubunganmu dengan keponakan tertuaku, Ezikra Okto? Hanya rekan bisnis? Atau, siapa Ezikra Okto? Aku tidak kenal orang ini." Rafael tersenyum tipis dan terus menyangkal. "Apa kamu tahu kalau di negara ada pepatah, sudah bersulang tapi tidak meminum anggurnya?" Vito menggertakkan gigi dengan senyum yang menyeramkan. "Tentu aku tahu. Itu artinya seseorang sudah dibujuk baik-baik tapi menolak untuk patuh. Harus menggunakan kekuatan besar sebelum akhirnya mereka menyerah." Rafael menjelaskan arti dari pepatah itu dengan serius. "Kamu pandai belajar idiom juga." Vito memujinya dengan berlebihan sambil tersenyum. Rafael dengan ramah menerima pujiannya. "Tidak kok, aku juga sering pakai pepatah itu untuk memperingatkan orang lain." "Tentu saja aku tahu artinya, tidak bercanda dengan itu." Jika dalam keadaan normal, Vito akan sangat menyukai sifat Rafael yang tidak malu-malu. Namun dia tidak menyukai Rafael karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mengerti artinya. "Sepertinya kamu mau merasakan gimana rasanya jadi orang yang dibujuk itu." Vito bertepuk tangan dan dalam beberapa detik, beberapa penjaga membawa sepasang alat penyiksaan. Seperti yang dikatakannya, hari ini dia tidak punya banyak kesabaran. Rafael memperhatikan Vito yang bangkit dari kursi, kemudian berjalan ke tumpukan alat penyiksaan. Seolah-olah ia sedang memilih alat penyiksaan yang bagus dengan hati-hati untuk menyiksanya. Setelah beberapa menit, akhirnya Vito mengambil pisau bedah yang tajam. "Rafael, kamu belum punya pacar atau istri kan?" Vito tiba-tiba bertanya. Dia menanyakan ini karena Rafael belum pernah menjalin hubungan dan tidak tahu orientasi seksual Rafael yang sebenarnya. Terus, Rafael masih bertanya dengan tenang.